Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan kembali 3 berita utama hari ini. Usia ternyata tak menghalangi untuk hitanan. Seorang bapak dan anak di Oki kompak ikut acara hitan massal. Seorang remaja hilang terseret aliran sungai di kota Pagar Alam saat berenang bersama teman-temannya. Fenomena unik, pohon pisang 2 tandan 3 jantung di Kabupaten Musi Banyu Asin. Warga percaya bawa berkah. ,7 kg sabu-sabu dan ribuan butir pil ekstasi dimusnahkan Polda Sumatera Selatan. Barang itu hasil tangkapan 1 bulan terakhir dari 23 tersangka berstatus pengedar dan kurir. 23 pria ini adalah tersangka berstatus pengedar dan kurir narkoba. Puluhan tersangka ini ditangkap di 7 wilayah Sumatera Selatan, meliputi Palembang, Muara Enim, Banyuasin, Pali, Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, dan Prabu Muli. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan memusnahkan seberat 1,7 kg dan lebih dari 6.000 butir pil ekstasi yang merupakan barang bukti dari 16 laporan polisi. Pemusnahan dilakukan dengan melarutkan narkoba tersebut ke dalam air deterjen, kemudian diblender dan dibuang ke saluran air. Sabu-sabu itu hasil ungkapan kasus yang dilakukan oleh polisi selama bulan Oktober 2025. Ini adalah hasil tangkapan kita selama periode September dan Oktober. Ini peran para tersangka yang diamankan ini apa Pak Agus? Baik, ini ya para tersangka kita, ya para teman-teman kita ini kita amankan dan tangkap terkait dengan kegiatan mereka sebagai kurir, sebagai pengedar, sebagai perantara dari transaksi narkoba ini. 23 tersangka kini masih diperiksa dan ditahan di Polda Sumatera Selatan untuk proses hukumnya. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Diduga telah menggelapkan barang-barang toko sembako dari tempatnya bekerja, seorang perempuan di Kabupaten Ogan Ilir ditangkap polisi. Atas kejadian tersebut, pemilik toko menderita kerugian hingga sebesar 1, miliar rupiah. Perempuan bernama Sari ini hanya bisa tertunduk saat menjalani pemeriksaan di Polsek Pembulutan. Ia ditangkap atas tuduhan penggelapan barang-barang di sebuah toko sembako tempatnya bekerja. Atas perbuatan itu, pemilik toko mengaku menderita kerugian hingga 1, miliar rupiah. Penangkapan dan penetapan tersangka terhadap Sari menuai protes dari pihak warga. Pasalnya, nilai kerugian yang diklaim pemilik toko dinilai jauh berbeda dengan nilai sesungguhnya, yaitu 120 juta rupiah. Oktober 2025 langsung ditetapkan tersangka. Tidak sampai 1 kali 24 jam. Ya. Jadi tidak mungkin, kami menduga tidak ada proses gelar perkara, tidak ada pemeriksaan saksi. Langsung sembrono saja. Sedangkan kita ini menjunjung HAM, hak asasi manusia. Di mana letak daripada itu? Sedangkan seperti kita ketahui, hukum pidana itu kan menganut asas praduga tak bersalah, presumption of innocence. Nah, namun di sini kami menilai dan melihat tidak diberikan hal itu, hak itu kepada klien kami. Korban Bang Rumah ini bermain sama admin dia dan ya katanya mengalami kerugian senilai 1,5 M. Sedangkan menurut pengakuan Bang Rumah itu bermain baru 2 bulan. Juga saya tanya sama Bang Rumah, jauh katanya dari 1,5 M yang dimainkan itu pun berbagi dengan admin gitu. Jadi dituduhkan 1,5 M sekarang. 1,5 M. Kasus dugaan penggelapan ini terungkap setelah pemilik toko menemukan ketidaksesuaian antara catatan nota penjualan dan stok barang di gudang toko. Pemilik toko lalu melaporkan kasus ini pada polisi 25 Oktober lalu. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Puncak peringatan Hari Keluarga Nasional di Kabupaten Ogan Ilir berlangsung meriah. Berbagai kegiatan digelar mulai dari wisuda lansia hingga program layanan keluarga berencana keliling. Berikut liputan selengkapnya.
lansia ini berjumlah 350 orang dari Layaknya wisudawan, para lansia yang telah berusia di atas 60 tahun itu mengenakan toga dan jubah berwarna hitam. Kemeriahan ini merupakan bagian dari puncak acara peringatan Hari Keluarga Nasional di Kabupaten Ogan Ilir. Sebanyak 350 lansia yang berasal dari Sekolah Lansia BKKBN Sumatera Selatan ini mengikuti kegiatan wisuda di lapangan Tanjung Raja, Ogan Ilir. Pada peringatan Hari Keluarga Nasional, diadakan berbagai kegiatan sosial seperti memberikan layanan keluarga berencana keliling secara gratis. Kegiatan ini meliputi pemasangan kontrasepsi gratis, layanan kesehatan, donor darah, pameran UMKM, hasil karya perempuan, dan pelayanan administrasi kependudukan yang bekerja sama dengan Dinas Dukcapil Ogan Ilir. Begitu pentingnya mengatur pertumbuhan anak-anak agar siap menghadapi bonus demografi 2045. Anak-anak di zaman itu yang di usia produktif pada masa 2045 itu adalah anak-anak yang saat ini sedang SMP, SD, SMA, dan kita mempersiapkan hari ini agar mereka siap berkompetisi dengan anak-anak dari belahan dunia. Maka kita menjadi motivasi untuk membiasakan pola hidup sehat, kemudian juga menjaga kesehatan sejak mulai dari pernikahan, kehamilan, melahirkan, tumbuh kembang anak, ini harus kita perhatikan sehingga harapan kita Indonesia emas 2045 dapat. Pembangunan itu tidak harus kita maknai hanya fisik saja. Kita ingin generasi, kan kita ingin adanya KB ini akan merencanakan kelahiran sehingga menimbulkan nanti generasi yang bisa terencana, anak hebat, keluarga sejahtera, bahagia secara batin. Jadi kita buat sekarang ini menuju Sumsel yang SDM-nya itu. Ini kita akan ambil momentum Hari Kontrasepsi Sedunia tanggal 2 September kemarin. Kami komunikasi dengan Provinsi Sumsel. Program ini sebagai bentuk komitmen penuh pemerintah dalam pembangunan sumber daya manusia berkualitas di Kabupaten Ogan Ilir. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga, menguatkan ekonomi masyarakat, serta menurunkan angka stunting. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Fenomena unik pohon pisang di Desa Sungai 2 Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin. Pohon itu memiliki 2 tandan dan 3 buah jantung pisang. Warga pun berbondong-bondong mendatangi kebun untuk melihat pohon pisang langka tersebut. Bisa menyembuhkan segala penyakit. Yang buntu jadi duit. Duit tambah. Kok buntu? Tambah berduit. Fenomena langka dan unik ini terjadi di sebuah kebun milik warga Desa Sungai 2, Kecamatan Sungai Keruh, Kabupaten Musi Banyuasin. Pasalnya, di kebun ini ada sebuah pohon pisang Ambon yang memiliki 2 tandan buah pisang, disertai 3 jantung pisang. Pohon ini tentu sangat berbeda dari pohon pisang biasanya, yang hanya punya 1 tandan dan 1 jantung pisang. Kehadiran pohon pisang setinggi 2 meter ini mulanya membuat pemilik kebun khawatir akan pertanda hal buruk. Namun, lambat laun kekhawatiran tersebut berubah jadi kebahagiaan. Banyak warga yang percaya jika pohon yang tumbuh di luar kebiasaan ini akan membawa berkah bagi pemiliknya. Warga pun berbondong-bondong datang untuk melihat kejadian unik ini. Pemilik kebun membebaskan warga untuk melihat pohon itu. Di awal cuma satu pas kami ini 2 tandannya 2. Nah, setelah dia muncul buahnya, nah itu ini jadi 2 lagi. Jantungnya 2, jadi 3 jantung itu. Oh, itu. 3 jantung 2 buah. 2 tandan, 3 jantung. Tapi buah pisangnya normal, terbuka secara normal. Kesehatan istilahnya pertumbuhan buah normal. Itu memang banyak aja kejualan pohon pisang, Pak. Pohon pisang banyak, tapi yang ini yang baru aneh. Tanam tuh standar biasanya. Standar, Tebangan baik kan? Tebangan baik. Tebangan baik. Nah, tahu itu 3 ekor ininya itu kapan? Sekitar 10 hari yang lewat. Oh, 10 hari lewat. Pas dia berbuah.
Pas dia berbuah kan, nah kami ke kebun, telik jantungnya. Pas jengok dua. Nah, jago pisang nggak jantung dua kan, ngomong itu. Aneh ya. Kini pohon yang masih berumur 8 bulan dijaga dengan baik oleh pemilik kebun. Pemilik kebun berharap pohon pisang ini dapat menghasilkan tunas dan pohon yang serupa. Muhammad Ardi melaporkan dari Musi, Banyuasin. Laporan tadi mengakhiri berita Sumatera Selatan hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Agi Kurniasandi. Berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.